ini kami dari kelompok 2 akan menyajikan sebuah video presentasi dengan tema konsepsi bahan ajar. Tapi sebelum ke pemaparan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu karena lagu pertama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kenalan dengan kami. Halo, perkenalkan nama saya Niputusini Pratiwi Putri, nomor absen 6 dengan NIM 211031153 dari kelas 5J. Halo, perkenalkan nama saya Radita Nagustina dengan nomor absen 8 dengan NIM 21110311180 dari kelas 5J. Hai, perkenalkan saya Nikada Eni Lestari Sama dengan nomor absen 16 dengan NIM 211031315 dari kelas 5J. Hai, perkenalkan nama saya Gusti Agawara Sikrasini dengan nomor absen 20 dengan NIM 21110311435 dari kelas 5J. Itu tadi perkenalan diri dari kelompok 2. Gimana? Cantik-cantik bukan? Ya jelas, kelompok 2. Nah, biar gak terlalu lama menunggu, gimana kalau kita langsung ke pemaparan materi? Cheers! Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, pada materi pertama ini kita akan bahas mengenai pengertian belajar. Pengertian belajar ini ada menurut para ahli nih. Di sini saya mengambil 4 saja. Yang pertama itu ada pengertian para ahli menurut Lidren. Menurut Lidren, belajar merupakan sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang disebabkan oleh adanya interaksi manusia dengan manusia lainnya. Lalu, yang kedua ada menurut Gretler. Menurut Gretler ini, belajar merupakan studi belajar bukanlah sekedar latihan akademik, melainkan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Lalu, yang ketiga ada menurut Hanit tahun 1999. Nah, menurut Hanit tahun 1999 ini, belajar merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap yang dimiliki oleh individu untuk media interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Lalu yang keempat ada menurut Gagne dan Bridge tahun 2008. Nah, menurut Gagne dan Bridge ini, belajar merupakan hasil pasangan stimulus dan respon yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tadi mengenai pengertian belajar, jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku dan perkembangan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dimiliki oleh setiap individu yang patut untuk dikembangkan dan juga diasah. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih mengenai pengertian belajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke yang lebih spesifik nih, yaitu tentang pengertian pembelajaran. Nah, pembelajaran itu adalah suatu proses serentetan perbuatan yang dilakukan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik antara guru dan siswa yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Nah, itulah tadi materi yang pertama yang membahas tentang pengertian belajar dan juga pembelajaran. Gimana? Udah kebuka belum pikirannya teman-teman? Nah, untuk fokus ya, untuk materi yang kedua ini kita akan bahas mengenai komponen dalam pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa saja komponen yang harus ada dalam pembelajaran, maka ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu komponen. Jadi, komponen adalah kumpulan beberapa item yang saling berhubungan dan merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Komponen pembelajaran yang pertama yaitu guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik. Yang kedua ada siswa. Siswa adalah orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman pribadi. Kemudian yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, sikap. Kemudian yang keempat ada strategi dan metode pembelajaran.
Strategi dan metode pembelajaran adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan pembelajaran dan upaya merealisasikan rencana atau strategi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran. Nah, materi yang kedua kan kita membahas mengenai komponen dalam pembelajaran. Gimana? Kalian udah paham belum? Harus paham ya. Tapi kalau belum paham, kalian bisa tanyakan di sesi diskusi nanti. Untuk materi yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai pengertian bahan ajar. Baik, jadi sekarang kita akan belajar tentang bahan ajar. Jadi pengertian bahan ajar yang pertama yaitu menurut para ahli. Yang pertama menurut Abdul Masjid 2006, bahan ajar diterapkan sebagai informasi yang dijadikan dalam beberapa media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan kurikulum. Nah, yang kedua menurut Lestari 2013, bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu menurut Ahmadi 2010, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, selanjutnya pengertian bahan ajar secara umum yaitu perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan yang bisa berupa media cetak, artikel, komik, infografik, audio, dan video. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai... Saya ikut lupa. Oh iya, mengenai pengertian bahan ajar. Gimana? Kalian udah paham belum? Udah nyatet? Masa ikut Zoom gak nyatet sih? Nanti disuruh ngerangkum? Nggak bisa. Bercanda. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang keempat mengenai karakteristik bahan ajar. Nah, baik, jadi kan tadi sudah dijelaskan materi mengenai pengertian dari belajar, kemudian pengertian dari pembelajaran, ada juga komponen pembelajaran, dan juga tadi ada pengertian dari bahan ajar. Jadi sekarang kita akan belajar tentang karakteristik bahan ajar. Nah, jadi di sini ada salah satu ahli yaitu Schooling dan Batchelder dalam Musrich tahun 2010 halaman 54. Nah, jadi beliau ini mengungkapkan terdapat 4 buah karakteristik bahan ajar. Nah, jadi yang pertama itu direkomendasikan oleh guru-guru yang berpengalaman sebagai buku teks yang baik. Nah, yang kedua itu bahan ajar sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan pendidikan, siswa, dan masyarakat. Nah, yang ketiga itu cukup banyak memuat teks bacaan, bahan drill atau latihan, dan juga tugas. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu membuat ilustrasi yang membantu siswa belajar. Hai semuanya, gimana? Aku tahu kalian capek, tapi tetap nonton ya video kita karena ini udah kelas banget nih, kelas banget. Santai, tenang aja. Kita akan bahas materi yang kelima, yaitu mengenai lupa. Peran bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke peran bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada pembelajaran klasikal. Bahan ajar dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan mutu pembelajaran klasikal. Menurut Ellington dan Rees pada tahun 1997, bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Yang ketiga, ada bahan ajar dapat juga dianggap sebagai pelengkap atau suplemen buku utama. Nah, yang terakhir ada bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Nah, selanjutnya peran bahan ajar dalam pembelajaran yaitu
yaitu pembelajaran individual. Pembelajaran individual ditandai dengan metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dibandingkan guru. Nah, dalam pembelajaran individual ini, bahan ajar berperan sebagai yang pertama, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperolehkan informasi. Yang kedua, yaitu penunjang media pembelajaran individual lainnya, misalnya siaran radio, siaran televisi, dan telekonferensi. Nah, yang ketiga ada media utama dalam proses pembelajaran, misalnya bahan ajar cetak ataupun bahan ajar yang tidak cetak. Nah, adapun peran bahan ajar lebih bersifat sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok sendiri. Berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa bahan ajar adalah perangkat ajar yang berupa materi yang berfungsi untuk mendukung proses pembelajaran. Adapun komponen dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada guru, yang kedua ada siswa, yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yang keempat ada strategi dan metode pembelajaran, serta yang terakhir ada media pembelajaran. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam presentasi kami terdapat kesalahan. Saya mewakili kelompok saya minta maaf ya Pak, tapi kan nggak ada manusia yang sempurna. Tapi kami harap nilai kami sempurna.